Hai guys, welcome back to my video. Ketemu lagi bareng aku, Indrana Mitrasari. Dan ini adalah take ke-11 dari kegiatan aku hari ini. Ngambil video hanya untuk ngoceh di depan kamera seperti ini. Tapi bukan ngoceh sih guys. Jadi ini adalah sharing berfaedah dan informasi kenapa aku vakum dari dunia per YouTubean atau dunia per-vlogan beberapa bulan ini, yang dikarenakan salah satunya adalah tingkat kemalasan ngevlog saat berkegiatan yang cukup intensitasnya agak tinggi. Jadi alasan utamanya itu yaitu mungkin ya guys, karena malas tadi. Ya kenapa malas? Pertama, itu karena intensitas kerjaan aku di luar sambil ngevlog ataupun kegiatan aku di luar kerjaan aku yang sambil ngevlog lagi itu cukup tinggi dan menguras waktu serta tenaga. Jadi kadang kalau mau buat vlog itu rada-rada kayak males gitu guys, karena kita ngebuat vlog itu bukan sekadar buat ngevlog gitu, buat vlog gitu, ngambil gambar kemudian masukin ke YouTube, udah nggak seperti itu. Ini buat aku pribadi ya. Jadi kalau ngevlog menurut aku itu harus difikirkan konsepnya juga seperti apa, angle-nya seperti apa, dan juga pesan-pesan di dalam vlog itu juga harus masuk gitu. Jadi menurut aku sebagai seorang single vlogger yang hanya mengandalkan diri sendiri dan tripod itu lumayan hard atau lumayan susah gitu ya guys. Jadi kenapa beberapa waktu ini aku vakum buat vlog, karena kegiatan aku, kerjaan aku itu intensitasnya lumayan tinggi gitu. Mohon maaf bila ada subscribers atau viewer aku yang ternyata di sini setia sekali menonton vlog aku selama ini, dan aku beberapa hari ini tidak buat vlog gitu ya, mohon maaf. Karena yaitu tadi intensitas kemalasan yang dikarenakan intensitas kegiatan serta kerjaan yang lumayan tinggi. Jadi buat aku buat vlog itu rada-rada malas gitu guys. Dan juga rasa was-was gitu kalau aku buat vlog misalnya di pinggir jalan, terus aku naruh tripod sama HP, terus tiba-tiba hanya sekedar buat scene lewat gitu. Kita nggak tahu di belakang kita tuh ada orang ngikutin apa enggak ya, nanti tiba-tiba barang kita disamper gitu kan. Jadi mikirnya beberapa kali gitu guys ya. Itu juga yang membuat pertimbangan aku, keselamatan alat, keselamatan diriku untuk buat vlog di jalan gitu. Aku mungkin bukan tipe orang yang terlalu berani ya, walaupun ya aku bisa bela diri atau apa gitu. Tapi kita nggak tahu yang namanya kesempatan orang itu, mungkin kita nggak tahu dimana kan kejahatan itu bukan karena ada sesuatu yang membuat mereka tertarik, tapi di situ juga ada kesempatan yang mereka ambil gitu. Jadi supaya nggak ngundang kesempatan itu, jadi ya kadang aku mikir juga gimana cara buat vlognya ya, kalau sambil buat scene aku naik motor, jalan, lari gitu, ngambil dari sisi belakang, tiba-tiba ada orang nanti gitu guys. Jadi aku mau itu di dalam vlog aku itu nanti ada manfaatnya gitu. Kemudian kenapa kerjaan seperti apa sih yang buat aku ribet gitu. Jadi kerjaan aku, selain aku kerja di salah satu rumah sakit yang ada di Lombok Timur sebagai karyawan pelayanan yang intensitas kerjaannya di pelayanan itu kalau dibilang nyari waktu buat sholat itu kadang astagfirullahaladzim ya Tuhan maafkan aku gitu, susah gitu. Apalagi pelayanan yang di sore gitu kan, yang namanya rumah sakit itu praktik dokter itu kan bukanya kebanyakan sore guys. Jadi intensitas pekerjaan kita yang baik yang medis, paramedis maupun non medis itu sangat-sangat terasa di siang menjelang sore gitu. Pagi juga seperti itu, tapi tidak secepat
pelayanan sore, karena kalau di pagi itu kebanyakan difokuskannya itu untuk pasien pulang saja gitu. Walaupun ada beberapa pasien rawat jalan yang ada di UGD atau beberapa poli yang buka, tapi karena kalau sore itu semua poli buka gitu, semua poli buka, dan kadang juga banyak pasien pulang sore karena kebanyakan dokter visitnya itu sore ya. Jadi kalian pikirin sendiri deh, dengan walaupun dibilang kita banyak, tapi yang namanya intensitas kerjaan yang begitu padat dengan waktu yang bekerja-kejaran dan waktu itu, sepertinya orang yang kita sebut banyak itu sedikit. Jadi buat kalian yang kerja di rumah sakit juga merasakan ya hal yang seperti aku rasakan, karena kita kerja di bagian pelayanan gitu, bukan di bagian perkantoran atau manajemennya gitu. Kalau di pelayanan itu memang kegiatannya bisa aku bilang kayak mobil balap begitu guys. Aduh, tapi kita nggak ngomongin kegiatan aku di rumah sakit. Aku mungkin nggak akan terlalu banyak ngambil kegiatan daily activity aku di rumah sakit, karena it's not too interesting and it's about the privacy gitu kan. Jadi kenapa di setiap vlog aku jarang ngasih kalian ke aktivitas aku di rumah sakit. Jadi di setiap vlog aku seperti biasa yang aku mau itu tampilkan itu adalah tips, trik, kemudian kegiatan daily activity aku di rumah, kemudian apa yang aku kerjain, masakan apa yang sering aku buat gitu, dan juga kegiatan jalan-jalan aku. Dan ada beberapa kegiatan aku dalam dunia kerelawanan juga, tapi nggak banyak ya. Nah itu aku bilang tadi guys, kenapa jarang banget aku buat daily activity tentang kegiatan kerelawanan gitu. Yaitu tadi salah satunya adalah single vlogger gini. Jadi di dunia kerelawanan itu kita juga dalam artian ada kegiatan-kegiatan lapangan yang mengharuskan kita gesit gitu, seperti asesmen, kemudian turun-turun lapangan yang sampai harus naik perahu. Ada beberapa vlog aku yang aku sharing di kalian, itu ada beberapa kegiatan kerelawanan aku, tapi aku nggak terlalu fokus ya. Jadi aku banyakkan ngeliatin kalian itu kegiatan kayak seperti jalan-jalan. Jadi banyak orang yang mikir oh kegiatan kerelawanan itu ternyata hanya jalan-jalan. Enggak guys. Jadi di vlog-vlog aku sebelumnya itu kenapa aku ngeliatin banyakan seperti jalan-jalan, jadi aku ingin ngeliatin kalian ini loh sisi Lombok di daerah ini gitu. Tapi aku ya mungkin ya aku mikirnya waktu aku mulai kegiatan kerelawanan itu apa yang aku lakukan itu di samping aku ngevlog itu juga takutnya ngeganggu gitu guys. Aku mau fokus dulu nih ke kegiatan sosialnya gitu. Kemudian aku sambil ngevlog kayak ya mungkin yang bilang kok nggak ikhlas banget sih relawannya sampai harus di vlog-vlog gitu. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi guys, ya sebenarnya untuk menggugah orang lain untuk berbuat baik dan tidak lelah jadi baik itu, kalau aku pikir sih guys, ya memang mungkin ada beberapa kegiatan yang harus kita up gitu guys, supaya orang lain juga tergugah gitu. Tapi di beberapa vlog aku itu belum ada yang aku lihatkan. Tapi next vlog aku selanjutnya mungkin aku akan masukin kegiatan-kegiatan apa aja sih, kegiatan kerelawanan yang sering aku lakukan gitu, yang ngabisin waktu banyak banget gitu, yang sampai ngevlog aja nggak bisa gitu ya. Next kalau aku bisa dan nggak ribet dengan angle dan konsep, mungkin aku akan masukin guys. Jadi aku juga butuh saran dari kalian, vlog yang seperti apa sih yang enaknya, kemudian kegiatannya seperti apa sih yang enaknya, apa yang harus aku lakukan, kemudian apa bagusnya, apa jeleknya gitu. Ya mungkin selama ini aku terlalu over pede ya, nyerahin semua keputusan ini lo bagusnya, padahal masih ada netizen yang budiman, yang baik hatinya, mungkin yang mau memberikan saran, ide untuk setiap vlog yang aku kerjakan, yang aku lakukan gitu. Jadi semata-mata vlog yang aku buat ini
jujur aja guys, sampai vlog ini turun pun pertama aku sudah ditegur sama YouTube kenapa nggak pernah buat vlog. Yang kedua, subscriber aku nggak terlalu banyak gitu ya, bisa dibilang masih sedikit lah guys, yang awalnya hanya 198 subscriber. Sekarang nih barusan aku cek lagi sudah 206 subscriber dan viewersnya itu nambah ternyata guys. Jadi aku pikirnya, wah ternyata selama ini ada yang memperhatikan vlog aku gitu. Jadi supaya aku tidak membuat kecewa viewers aku, walaupun nggak banyak, tapi alhamdulillah ada yang menonton gitu. Ya udah aku istiqomah mau buat vlog lagi deh gitu. Tapi konsekuensi itu gitu, konsekuensinya aku sambil bekerja berkegiatan harus mikirin konsep lagi seperti apa untuk ngambil vlognya, angle vlognya supaya enak dilihat itu seperti apa gitu. Setelah aku beberapa kali ikut kelas vlogger, kelas editing, kelas ya bagaimana ngambil vlog dengan baik, kemudian angle-nya dengan baik seperti apa, itu juga guys jadi pertimbangan. Yang seperti aku bilang tadi, nggak mungkin kan aku ngevlog, aku ngambil video, tiba-tiba aku masukin ke YouTube walaupun aku sudah edit, tapi nggak ada pesan, nggak ada kesan yang bagus gitu waktu masuk ke YouTube gitu. Jadi ngambil video atau ngevlog itu bukan semata-mata ngevlog, ambil, edit, langsung masukin, tapi buat aku pribadi gitu ya. Jadi aku tuh mikir gitu bagaimana supaya vlog yang aku ambil itu bisa memiliki value gitu bagi penontonnya gitu. Dan jadi bukan menginspirasi untuk diriku aja, tapi juga menginspirasi untuk orang-orang yang menonton vlog aku gitu. Jadi kenapa aku buka masker? Sorry, aku klarifikasi. Ini di sekeliling aku udah nggak ada orang, dalam arti aku cuman sendiri di sini gitu. AC mati, kemudian ya setidaknya aku ingin bernafas agak dalam sedikit gitu. Jadi dan kita juga udah 3 kali vaksin malah gitu ya, bukan berarti sudah 3 kali vaksin dan sudah mulai new normal kita nggak waspada gitu. Tetap kalau memang prokes menggunakan masker setidaknya bisa melindungi diri kita. Aduh belepotan, sorry. Jadi apa salahnya kita menggunakan masker saat kita berada di keramaian, kemudian berada di luar ya, sekiranya intensitas penularan virusnya itu tinggi gitu kan. Dan juga ya seperti slogan-slogan di awal, menggunakan masker itu bisa melindungi diri kita dan melindungi orang lain gitu ya. Jadi walaupun sudah new normal, jangan lelah menjaga kesehatan. Yang seperti kemarin yang slogan-slogannya sering dilakukan 3M, kemudian menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak seperti itu. Apalagi buat teman-teman yang kerja di lingkungan rumah sakit kesehatan, itu tetap menjaga kesehatan, menjaga prokes kita supaya kita bisa melayani pasien kita dengan baik gitu. Dan ini sudah mau jam 3 dini hari dan kerjaan kita belum kelar gitu. Karena yang namanya kerja, mungkin orang-orang di luar gitu ngiranya di rumah sakit itu hanya orang medis gitu. Enggak guys gitu, di rumah sakit itu ada medis, paramedis dan non medis, yang dimana setiap mereka itu mempunyai job desk masing-masing gitu ya. Jadi intensitas pekerjaan malam itu sangat tinggi sebenarnya, apalagi dari hari Jumat sampai dari hari Senin sampai hari Jumat, dimana poli semua buka, itu intensitas kerja tinggi banget guys. Jadi diusahakan yang operan besok paginya itu, ke shift paginya itu sudah jadi 0 kegiatan yang sebelumnya gitu ya. Kayak slogan dimulai dari 0 ya Pak gitu. Nah kerjaan di rumah sakit juga seperti itu guys. Jadi jangan sampai ada operan istilahnya untuk besok pagi yang terlalu banyak. Jadi karena kerjaan besok pagi itu juga akan banyak dan akan dioper lagi sampai malamnya. Dan nanti yang menjadi
trouble solver kegiatan yang di pagi dan siang itu adalah yang malam guys. Jadi bisa dibilang kegiatan yang malam itu banyak banget sampai nggak tidur nih. Aku selama bisa dibilang sudah hampir 11 tahun kerja di rumah sakit dan dapat shift malam terus, itu malam nggak pernah tidur. Jadi tidurnya itu dirapel di pagi hari gitu pada saat kita sudah pulang. Apalagi aku gitu, setelah dari rumah sakit tidur sebentar, kegiatan lagi, kerja, berkegiatan lagi gitu. Nah, kerjaan aku selain di rumah sakit itu ada di luar juga karena aku punya bisnis kecil-kecilan gitu guys. Ya, alhamdulillah bisnis sambilan. Bukan berarti kita tidak mensyukuri ke pendapatan kita di rumah sakit ya atau di tempat kita kerja. Ingat guys, bisnis itu adalah salah satu passion hidup dari kita gitu. Apalagi orang-orang yang sudah biasa bertemu dengan orang, kemudian dia punya usaha, itu ada sesuatu kebahagiaan tersendiri gitu guys. Bisa berusaha ya setidaknya walaupun kita punya usaha kecil tapi kita adalah bosnya gitu ya, walaupun nggak banyak gitu. Dan yang aku syukuri ya, jadi ini bukan aku menggurui ya guys, ini hanya sharing aku aja ke kalian gitu. Jadi ya mulai deh omongan aku ini bisa dibilang melebar gitu ya. Padahal aku mau klarifikasi kenapa aku beberapa bulan ini vakum untuk buat vlog, tapi ujung-ujungnya nanti banyak sharingnya gitu guys. Oke, nggak apa-apa ya guys. Jadi pembicaraan kita agak melebar sedikit gitu. Jadi salah satu kunci hidup supaya bahagia ala aku itu adalah tetap bersyukur apapun yang kita hadapi, yang kita jalani, yang kita rasakan, yang kita dapati setiap hari itu, sekecil apapun itu guys, syukuri gitu. Jadi bukan berarti aku bekerja di salah satu perusahaan menjadi karyawan kemudian punya bisnis sendiri, aku fokus ke bisnisku, enggak guys. Ada mungkin beberapa orang yang kayak aku nih, contohnya nih, aku tuh suka berkegiatan guys gitu. Aku tuh kerja bisnis itu selalu aku niatkan pertama untuk menjadi ridho Tuhan nih pertama. Aku bukan orang yang suci, orang yang alim, orang yang tahu agama, enggak. Tapi kenapa aku ngomong kayak gini? Karena aku dapatnya dari kehidupan aku gitu guys, yang apa yang aku dapati selama ini gitu. Jadi keselak. Jadi apapun yang kita kerjakan itu pertama harus mencari ridho Tuhan nih guys, karena Dia yang punya kita gitu. Kemudian apapun yang kita kerjakan itu berusaha, apapun yang kita kerjakan itu bisa menjadi manfaat untuk kita sendiri dulu nih, manfaat dulu untuk kita sendiri, kemudian manfaat untuk orang lain dan sekitarnya gitu. Aku kerja, aku berkegiatan, itu aku ngarepnya itu ada value-nya buat aku dan orang lain gitu. Aku senang orang lain bisa menjadi apa yang aku kasih ke orang lain, walaupun ya tidak banyak gitu, walaupun hanya sekedar senyum, bantuan apa gitu dari kegiatan-kegiatan gitu, itu bisa menghadirkan senyum di wajah mereka. Setidaknya mereka merasa, oh ada loh orang yang mau membantu orang lain. Ya walaupun kita mungkin bisa dibilang kita juga susah, tapi ingat guys, ada orang yang kita menganggap diri kita susah. Ingat, di atas langit ada langit, di bawah tanah ada tanah lagi gitu guys. Jadi bagaimana hidup kita ini balance gitu, bagaimana mencari kebahagiaan bukan sekedar materi. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya, ini menurut aku pribadi, aku nggak tahu untuk pribadi yang lain. Materi yang kita dapat itu bonus dari apa yang kita kerjakan gitu. Jadi pendidikan itu juga tidak kita dapatkan dari sekadar bangku sekolah, tapi apa? Dari bangku sekolah kehidupan gitu. Yang kita lakukan setiap hari itu ngasih kita pelajaran. Skenario yang Tuhan kasih ke kita itu adalah pelajaran. Ini yang aku rasakan gitu guys. Memang sih ada yang bilang motivasi kehidupan itu walaupun kita banyak dimotivasi, kalau nggak kembali ke diri kita nonsen. Ya bener gitu guys. Jadi segimana banyak pun orang mau memberi kita motivasi,
kalau dari diri kita nggak ada keinginan untuk mau berubah, ya nonsen gitu guys gitu. Jadi nah sekarang kembali lagi ke klarifikasi aku. Jadi aku berusaha sekarang, segimanapun banyak orang dari kemarin ngasih aku saran, Dri kapan nih buat vlog, ada beberapa orang yang care sama aku gitu, teman-teman yang care, Dri kapan dong buat vlog lagi, nggak pernah buat vlog. Oke, aku selalu bilang oke, aku bakal buat vlog, tapi di dalam diri aku belum aku aku istiqomahin gitu, aku tanamkan dalam oh ya besok aku nge-vlog gitu. Karena di dalam pikiranku selama ini, aduh ribet, ya emang ribet sih, tapi ya itu lagi, ya harus digali lagi bagaimana supaya tidak ribet. Nah aku mulai mikir dari tadi sambil kerja, oh iya ya, bagaimana supaya sekarang mungkin Tuhan ngasih aku kesempatan untuk mikir beberapa hari yang lalu kenapa nggak buat vlog dari kemarin, walaupun dengan kerjaan yang intens gitu gini, kegiatan yang intens gitu gini gitu, kerja iya, kemudian berkegiatan di dunia kerelawanan iya. Jadi kegiatan aku di dunia kerelawanan itu guys bukan 1-2 kegiatan, 1-2 komunitas, enggak guys. Jadi kurang lebih 17 komunitas kerelawanan yang aku ikutin, dan itu aktif semua guys. Jadi dan karena kebanyakan juga aku mulai males-malesan buat vlog gitu guys. Jadi ya udah deh, mungkin aku mau fokus, mungkin tidak semua kegiatan kerelawananku bakal aku jadiin vlog ya, karena 17 kegiatan masa mau semua jadi mungkin ada beberapa saja guys nanti yang aku masukkan ke dalam vlog aku. Dan karena aku juga mikir, oh mungkin kalau aku kemarin-kemarin itu karena ribet ya, jadi bagaimana sekarang aku berpikir bagaimana supaya tidak ribet. Jadi mungkin aku butuh saran dari kalian bagaimana dan seperti apa enaknya guys gitu. Karena kalau jujur aja ya, kalau kalian ngeliat aku ngoceh seperti ini aja, kalian bosen nggak? Kalau menurut aku sih bosan guys, karena nggak ada sambilannya gitu. Tapi karena ini adalah video klarifikasi, jadi ya aku fokus ngomong gini aja, walaupun omongannya bakal melebar kemana-mana gitu guys gitu. Jadi guys, sampai di sini dulu klarifikasi aku yang ya apa adanya inilah guys, dan doakan, aku minta doa kalian supaya aku istiqomah lagi buat video-video vlog aku yang insya Allah bisa bermanfaat, bisa menginspirasi orang lain supaya tetap menjadi baik untuk diri kita sendiri yang utama dulu, kemudian sekitar kita, lingkungan kita, kemudian siapapun pokoknya yang bisa kita bantu, yang bisa diri kita ini bisa menjadi manfaat tanpa terkecuali hewan loh guys ya. Jadi kalau kalian ketemu hewan di jalan seperti kucing, anjing, kalian punya kelebihan makanan, gak apa-apa dibagi aja guys, dibagi aja. Karena mereka diciptakan juga, aku tuh mikirnya gini, Tuhan itu nyiptain makhluk itu pasti ada maksudnya guys, tanpa terkecuali hewan kucing dan anjing yang kita bilang mungkin anjing itu najis. Ingat guys, yang najis dari anjing itu awalnya hanya liurnya. Kenapa? Dari badannya, karena kan dia jilat badannya. Tapi ingat lagi guys, kalau kalian terkena sudah pegang anjing misalnya, udah terkena liur anjing, ada cara loh untuk membersihkannya gitu. Itu aku mikirnya gini, dokter hewan aja ada yang muslim, ada yang orang bilang dia berjilbab kok dia pegang anjing. Ingat guys, dokter hewan itu ada yang berjilbab, ada yang muslim, dan mereka sudah, karena mereka di keilmuannya pun sudah diajarkan bagaimana mensucikan diri jika terkena itu. Bukan berarti hewan anjing yang katanya najis, jika kalian bertemu kalian harus menganiaya. Enggak, bukan seperti itu konsep dalam membantu, enggak guys. Jadi anjing, kucing ataupun hewan terlantar lainnya itu juga berhak mendapat belas asih kita tuh kan. Jadi dakwah gitu, bukan dakwah guys. Aku cuma sharing aja ke kalian. Ini jadi karena ini adalah beberapa kekhawatiran aku terhadap mindsetnya masyarakat. Kalau mereka ketemu anjing, kucing, yang apalagi anjing gitu yang
notabene-nya mereka juga adalah makhluk Tuhan yang berhak untuk kita bantu, untuk kita kasih sedekah makanan. Mereka tuh nggak butuh banyak, nggak butuh makanan baru, enggak. Mereka mendatangi kita itu mau sisa makanan kita supaya makanan kita nggak mubazir gitu loh. Jadi apa ya? Jadi aku tuh suka bingung dengan mindset masyarakat yang suka melukai hewan, kemudian suka sekali menabrak hewan. Aduh, kayaknya orang tuh bukan manusia deh guys, tapi setan berwujud manusia gitu. Sekarang bagaimana kalau dibalik misalnya nih, yang minta itu keluarga mereka deh, yang mereka tabrak waktu mereka ngebut di jalan itu keluarga mereka deh, atau manusia deh, gimana gitu loh. Ini sih pemikiran bodoh aku ya. Kalau aku salah mungkin minta diklarifikasi di bawah gitu. Jadi aku cuman mau sharing aja apa yang ada di pikiran aku selama ini gimana ya ngebuka mindset masyarakat khususnya untuk supaya mereka itu berwelas asih gitu ke hewan-hewan jalan seperti anjing gitu. Yang ya kalau kucing oke lah, kucing nggak terlalu dimusuhi gitu sama masyarakat karena kucing itu kan seperti mereka tahu ya apa ya hewan suci gitu ya. Dan apa bedanya gitu dengan anjing? Mereka juga sama-sama memiliki hati yang basah walaupun mereka tidak suci gitu kan. Tapi walaupun kita terkena liur mereka yang dianggap masyarakat tidak suci itu, apakah kita harus menganiaya mereka jika mereka ada di sekitar kita? No guys, no. Menurut aku ya no, nggak ada satupun orang yang berhak menghakimi seseorang dia akan berdosa atau tidak jika menolong seseorang atau makhluk lain gitu, enggak gitu guys. Jadi aku pengen membuka mindset kalian kalau hewan-hewan terlantar itu juga butuh welas asih kita, butuh kita untuk berbagi gitu. Siapa tahu dengan berbagi dengan mereka, ingat guys, bersedekah itu bukan hanya sesama manusia, tapi ada makhluk lain seperti tadi aku bilang hewan-hewan terlantar gitu. Dan juga banyak sekali keresahan aku terhadap hewan-hewan terlantar ini guys. Jadi yaitu tadi aku cuma berusaha menginspirasi bagaimana banyak orang mau peduli dengan lingkungan mereka selain peduli dengan sesama mereka gitu. Islam pun sudah diajarkan kita peduli terhadap diri kita, Tuhan kita, sesama kita, dan makhluk-makhluk yang lain. Walaupun aku taunya ada memang ayat atau hadis seperti itu guys. Jadi ya semoga kita tetap menjadi pribadi yang jangan lelah jadi baik gitu guys. Jangan lelah jadi baik pada siapapun. Kita bisa berbuat baik. Kita tersenyum pun kita bisa menjadi baik untuk orang lain karena senyum itu adalah sedekah gitu guys. Tuh kan melebar lagi kan omongan kita guys dari klarifikasi tadi. Jadi oke guys. Jadi itu tadi klarifikasi aku kenapa aku jarang sekali buat vlog, karena intensitas kemalasan yang dikarenakan oleh kegiatan kerjaan dan kegiatan kerelawanan aku atau dunia sosial aku yang membuat aku agak-agak semangatnya turun membuat vlog. Tapi insya Allah bismillah kita mulai lagi buat vlog yang inspiratif, yang edukatif, yang sekiranya bisa bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Sekian dari klarifikasi aku malam ini di pukul 3:05. Dan aku mau melanjutkan pekerjaan aku karena sudah tertunda beberapa jam. Karena besok pagi aku sudah libur. Bagaimana dan seperti apa kegiatan aku besok? Apa saja kegiatan aku besok? Ingat, pantengin terus vlog aku, Indriana Mitrasari. Jangan lelah jadi baik, semangat untuk menjadi dermawan. Selamat malam, selamat pagi dan sampai jumpa.